Gibran terancam dimakzulkan karena PPN 12% itu ditetapkan pada era Jokowi. Tetapi Pak Prabowo lah yang didemo, Pak Prabowo yang didesak untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%. Nah, karena penetapan PPN menjadi 12% ini terjadi pada masa Pak Jokowi, pada eranya Pak Joko Widodo. Kemudian rakyat tidak mau tahu karena tahun 2025 itu adalah masanya Pak Presiden Prabowo. Sehingga rakyat dan mahasiswa mendesak Pak Prabowo. Pak Prabowo yang didemo, demonstrasi besar-besaran nih, sampai PPN 12% itu benar-benar dibatalkan, tidak jadi ditetapkan. Nah, ini kan kondisi yang sangat sulit. Pak Prabowo tidak mau terpojok. Nah, karena Pak Prabowo tidak mau terpojok, maka nanti ada manuver-manuver yang sungguh luar biasa. Ingat nih ya, PPN 12% itu sudah ditetapkan pada APBN tahun 2024, masih eranya Pak Jokowi. Eranya Pak Jokowi. Jadi yang harus membatalkan ini sekarang adalah Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo membatalkan PPN 12%, ya ini kan ancamannya bahwa APBN langsung minus. APBN ya langsung minus. Minus itu minimal ya sekitar 70 triliun rupiah hingga 75 triliun rupiah loh ya. Ini tidak gampang nih. Ini bukan miliar, tetapi ini adalah triliun rupiah. Lalu bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto? Mari simak penjelasan di dalam video yang cukup singkat dan ini. Begini, kita harus belajar politik, karena kalau rakyat ini diam saja, rakyat ini selalu menjadi korban politik. Apakah Anda semua sebagai rakyat Indonesia mau selalu hanya menjadi korban politik? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Tamalim akan ikut membahas tentang pendidikan politik. Emang dikira saya tidak tahu politik? Ya, saya ini alhamdulillah, nanti kita buka lah ya, kita akan adu rata. Kami menyusun buku tentang siasat Islamiyah, politik Islam, siasat demokrasiyah, siasat demokrasi, kita sudah menulis semua itu dan sudah diterbitkan buku-buku politik. Politik Islam, politik demokrasi dan berbagai macam. Ya. Nah, ini kenaikan PPN menjadi 12% itu sekali lagi ditetapkan pada era Presiden Jokowi. Nah, jika Pak Prabowo membatalkannya, maka risiko APBN akan minus minimal 70 triliun. 70 triliun itu banyak sekali. Bukan miliar, ini triliun. Nah, ini kan Pak Prabowo menjadi bingung nih. Saya akan menjalankan roda pemerintahan tahun 2025, tetapi karena APBN sudah disetujui termasuk PPN 12% itu, nah rakyat dan mahasiswa mendesak Pak Prabowo harus membatalkannya. Berarti Pak Prabowo harus mencari dana untuk menutup 70 triliun hingga 75 triliun. Triliun ini bukan miliar, bukan main-main. Oleh sebab itulah tidak mudah bagi Pak Prabowo ya langsung membatalkan. Nah, kalau bukan ini pertimbangannya, bukan masalah APBN yang minus yang menjadi pertimbangannya, maka menurut undang-undang pembatalan penetapan APBN 12% itu langsung bisa dilakukan Presiden. Jadi Presiden itu walaupun dengan merem, makanya kata-kata patah politikus ya kan, pembatalan itu bisa langsung dilakukan dengan merem saja, merem batal ya perpu. Jadi ini bukan masalah itu, tetapi masalah kenyataannya adalah kalau APBN ini, PPN 12% ini dibatalkan, taruhannya adalah 70 triliun hingga 75 triliun rupiah, APBN langsung minus. Nah, tetapi nih, jika Pak Prabowo tidak membatalkannya, tidak membatalkan PPN 12%, maka taruhannya apa? Jabatannya Pak Prabowo. Taruhannya jabatan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia akan terus didemo dan digoyang oleh rakyat dan oleh para mahasiswa sampai tuntutan PPN 12% ini diturunkan kembali menjadi 10 atau menjadi 11 seperti kemarin.
Inilah yang menjadi ya apa ya, seolah-olah ini Pak Jokowi membuat repot Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo dibikin repot oleh Jokowi. Ya ini seolah-olah inilah panggung sandiwara kehidupan di dunia, ya kan? Panggung sandiwara kehidupan di dunia. Tatkala Pak Jokowi ingin lengser ke Prabon, ya kan, menetapkan PPN 12% itu, dan mohon maaf karena Pak Prabowo saat itu ya belum memiliki kewenangan untuk menurunkan. Kemudian Pak Prabowo langsung menerima itu, menerima PPN 12% dengan segala risiko APBN itu. Nah, setelah mulai diumumkan PPN 12% itu, rakyat sudah mulai tahu semua. Akhirnya rakyat bergeliat, menggeliat. Rakyat marah, mahasiswa marah. Pak Prabowo menjadi terpojok dan terjepit. Nah, di sisi lain, PDIP juga akan terus-terusan berusaha menggoyang kedudukan Pak Prabowo. Mengapa? Ya karena kan Sekjen PDIP ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Ini kan Hasto Kristianto ditetapkan juga pas masa Pak Presiden Prabowo jadi presiden. Coba bayangkan nih, ayo kita lihat peta politik. Luar biasa kan? Tatkala Pak Prabowo jadi presiden, langsung ada ya semacam abu anget lah. Abu anget itu ya abu yang hangat. Dari presiden sebelumnya dengan kasus PPN naik 12%. Ini sudah diperhitungkan nih, pasti akan terjadi gejolak di masyarakat. PPN 12% akan menjadi polemik. Dan ternyata Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap oleh KPK dan ditetapkan sebagai tersangka pada masa Presiden Prabowo. Wih, luar biasa. Ini permainan politik yang cantik nih ya. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Prabowo tidak mungkin diam saja? Prabowo tidak mungkin diam saja ini. Ya, Pak Prabowo tidak akan mungkin diam saja dalam keadaan terpojok, terjepit. Ya mungkin saja Pak Prabowo akan melawan dua kubu sekaligus. Wah, ini kan permainan politik yang hebat nih. Pak Prabowo akan melawan dua kubu sekaligus. Kubunya siapa? Yaitu kubu melawan dominasi pengaruh Jokowi. Dominasi pengaruh Jokowi dengan cara apa? Ya bisa saja dengan cara memakzulkan Gibran. Nah, Gibran bisa dimakzulkan, bisa, karena ada undang-undangnya kalau memang melakukan perbuatan tercela. Nah, tercela itu ya salah satu celahnya adalah akun Fufufafa. Wah, ini hebat nih, akun Fufufafa. Dan Pak Prabowo sekaligus akan melawan PDIP dengan cara apa? Dengan cara menggunakan tangan KPK. Ini kita akan tunggu episode drama berikutnya. Demikian, semoga Indonesia menjadi adil, makmur, sejahtera. Amin, amin, Allahumma amin.